Ada sebuah kisah nyata yang begitu menyentuh hati tentang cinta, pengorbanan, dan kesetiaan yang tak pernah pudar meski usia terus berjalan. Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi cermin dari kehidupan banyak orang tua kita yang rela melewati pahit dan manis bersama hingga di usia senja. Bila Anda pernah merasakan kasih sayang yang tulus, atau sedang merindukan sekurang yang sangat berat dalam hidup Anda, maka kisah ini akan membuat hati Anda tergetar. Sebelum kita mulai bercerita, coba ketik di kolom komentar Anda mendengarkan cerita ini dari kota mana. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe agar Anda bisa terus bersama kami menikmati cerita-cerita penuh makna yang menenangkan hati. Di sebuah desa kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang pemuda sederhana bernama Surya. Ia dikenal ramah, rajin membantu orang tua, dan tidak pernah lupa menyapa siapapun yang ditemuinya di jalan. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Surya melihat seorang gadis muda sedang berjalan pelan di pinggir sawah. Gadis itu bernama Ratna, anak seorang pedagang kain di pasar. Angin sore membuat ujung rambut Ratna tergerai, dan dalam sekejap, hati Surya tergetar. Sejak pertemuan pertama itu, Surya tidak bisa berhenti memikirkan Ratna. Ada sesuatu yang berbeda. Senyum Ratna membuat dunia seakan lebih terang. Namun Surya bukanlah orang berada. Ia hanya anak petani biasa, sementara Ratna dikenal sebagai gadis yang pandai dan disayangi banyak orang. Hari demi hari, Surya memberanikan diri untuk mendekat. Ia pura-pura membantu membawa barang belanjaan Ratna dari pasar, atau sekadar menyapa saat Ratna lewat di jalan desa. Ratna tersenyum setiap kali Surya berusaha ramah. Senyum itu sederhana, tapi cukup membuat hati Surya bergetar semakin dalam. Malam hari, Surya sering duduk di beranda rumah, menatap langit penuh bintang sambil berdoa dalam hati. Andai aku bisa menjaga Ratna seumur hidupku, itu sudah cukup bagiku. Apa yang tidak diketahui Surya, ternyata Ratna pun diam-diam merasa nyaman dengan kehadirannya. Ada ketulusan yang tidak pernah ia temukan pada pemuda lain. Dan disitulah awal dari sebuah kisah panjang yang kelak menjadi saksi cinta sejati, cinta yang akan bertahan hingga usia senja. Hari-hari berlalu dengan cepat, pertemuan singkat di jalan desa, senyum kecil di pasar, hingga percakapan sederhana di bawah pohon rindang, membuat hubungan Surya dan Ratna semakin dekat. Tidak ada kata-kata cinta yang terucap, tapi perhatian kecil yang mereka berikan satu sama lain sudah cukup berbicara banyak. Surya sering mengantar Ratna pulang seusai berjualan di pasar. Kadang, ia hanya berjalan sambil membawa keranjang berat di tangan. Ratna menatapnya diam-diam kagum pada kesederhanaan pemuda itu. Bukan karena hartanya, bukan karena janjinya, tapi karena ketulusannya yang begitu nyata. Di sebuah sore yang sejuk, mereka duduk bersama di pematang sawah. Hamparan hijau membentang luas, burung-burung terbang pulang ke sarang, dan cahaya emas matahari menyinari wajah mereka. Surya memberanikan diri berkata pelan, "Ratna, aku mungkin tidak punya apa-apa, tapi aku berjanji, jika suatu saat aku bisa menjagamu, aku akan melakukannya dengan sepenuh hati." Ratna terdiam. Pipinya memerah, matanya berkaca-kaca. Ia hanya menjawab dengan lirih, "Aku percaya padamu, Surya." Sejak hari itu, hati mereka seakan terikat. Tanpa mereka sadari, benih cinta yang sederhana telah tumbuh, perlahan namun kuat, seolah ditanam di tanah yang subur. Namun, cinta sejati tidak selalu berjalan mulus. Di balik kebahagiaan itu, mereka tidak tahu bahwa perjalanan mereka akan dipenuhi ujian yang berat. Cinta Surya dan Ratna semakin tumbuh. Mereka makin sering terlihat bersama, berjalan menyusuri jalan desa sambil berbincang ringan. Namun di balik senyum yang mereka bawa, ada satu hal besar yang menjadi ganjalan. Restu orang tua. Ratna adalah anak seorang pedagang kain yang cukup disegani. Ayahnya dikenal keras, sementara ibunya lebih lembut namun tetap tegas. Surya sadar ia hanyalah anak petani biasa. Tidak ada harta, tidak ada gelar. Yang ia punya hanya kerja keras dan niat tulus untuk membahagiakan Ratna. Suatu malam, Surya berbicara kepada ayah dan ibunya. Ia mengutarakan keinginannya untuk melamar Ratna suatu hari nanti. Kedua orang tuanya terdiam. Ayahnya hanya menepuk bahu Surya dan berkata, "Kalau memang itu pilihanmu, perjuangkanlah dengan jujur. Jangan pernah menyerah meski sulit." Keesokan harinya, kabar tentang kedekatan Surya dan Ratna mulai terdengar di telinga ayah Ratna.
Dengan nada dingin, ia berkata pada putrinya, "Ratna, kau anak pedagang, bukan anak petani. Pikirkan baik-baik masa depanmu." Ratna hanya menunduk menahan air mata. Di hatinya, ia tahu bahwa kebahagiaan bukan soal harta atau status. Tapi ini kau juga tahu, jalan pada ketidakbanggaan bola. Surya harus membuktikan dirinya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan keteguhan hati. Dan sejak hari itu, restu menjadi sesuatu yang dinanti, sekaligus ujian pertama dalam cinta mereka. Sejak percakapan dingin dengan ayah Ratna, suasana di rumah gadis itu berubah. Ratna lebih sering menyendiri di kamarnya, menatap keluar jendela dengan hati gelisah. Ia mencintai Surya, tapi restu ayahnya masih seperti pintu yang tertutup rapat. Surya pun merasakan tekanan itu. Ia tahu, untuk mendapatkan hati keluarga Ratna, ia harus membuktikan diri. Maka sejak hari itu, ia bekerja lebih keras di sawah. Pagi buta, ia sudah berada di ladang dan pulang menjelang senja dengan tubuh penuh peluh. Bagi Surya, setiap tetes keringat adalah doa agar cintanya diterima. Tetangga mulai memperhatikan ketekunan Surya. Banyak yang berkata, pemuda itu memang pantas, hatinya bersih dan pekerjaannya rajin. Kata-kata itu sampai juga ke telinga ayah Ratna, meski ia tetap menutup diri. Di tengah semua itu, Ratna tidak pernah berhenti mendukung Surya. Ia sering diam-diam menyiapkan bekal makanan, lalu menitipkannya lewat anak-anak desa, agar sampai ke tangan Surya. Setiap kali Surya membuka bungkusan nasi sederhana itu, hatinya hangat. Ia tahu, Ratna sedang berjuang bersamanya, meski tanpa kata-kata. Hari-hari mereka dipenuhi doa, harapan, dan kesabaran. Cinta mereka diuji, bukan dengan jarak, tapi dengan restu yang masih enggan diberikan. Namun justru disitulah kekuatan cinta sejati mulai terlihat. Malam itu, Surya duduk di beranda rumahnya. Angin malam berhembus pelan, membawa suara jangkrik yang tak pernah berhenti. Di tangannya Maria menggenggam erat sebuah kain kecil pemberian Ratna. Hatinya berbisik, "Aku tidak akan menyerah, Ratna. Apapun yang terjadi, aku akan memperjuangkanmu." Keesokan harinya Surya semakin giat bekerja. Ia mulai membantu orang lain di desa untuk menambah penghasilan. Dari mengangkut padi, memperbaiki pagar, hingga membersihkan kandang ternak, semua ia lakukan tanpa mengeluh. Masyarakat desa semakin menghargai pemuda itu. Ratna melihat semua usaha Surya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu hari ini bukan hanya tentang kerja keras, tetapi tentang cinta yang tulus. Dalam diam, Ratna pun menguatkan hatinya. Ia tidak akan goyah meski ayahnya masih menentang. Suatu sore, Ratna memberanikan diri bicara pada ibunya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Bu, Surya memang sederhana, tapi aku yakin dialah yang bisa membuatku bahagia." Ibunya terdiam lama, lalu menatap wajah putrinya dengan lembut. "Kalau hatimu sudah memilih, maka perjuangkanlah. Ibu akan selalu mendukungmu, meski ayahmu belum bisa menerima." Ucapan itu bagai cahaya kecil di tengah gelapnya malam. Ratna dan Surya kini tahu mereka tidak sendirian. Ada doa seorang ibu yang diam-diam ikut memperjuangkan cinta mereka. Dan dengan tekad yang semakin kuat, mereka bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Hari-hari terus berjalan dan kerja keras Surya makin terlihat oleh banyak orang. Setiap kali ada warga desa yang butuh bantuan, Surya selalu menjadi orang pertama yang hadir tanpa pamrih. Dari situlah kabar tentang kebaikan dan ketekunannya sampai ke telinga ayah Ratna. Awalnya sang ayah tetap menutup hati. Baginya Surya tetaplah anak petani yang tidak sebanding dengan putrinya. Namun suatu hari ia melihat sendiri bagaimana Surya membantu seorang tetangga yang sedang sakit parah. Surya mengangkat tubuh lelaki tua itu ke punggungnya, membawanya menembus jalan berlumpur menuju rumah bidan. Semua dilakukan tanpa diminta, tanpa pamrih, hanya karena rasa kemanusiaan. Saat itu ayah Ratna berdiri diam dari kejauhan. Ada sesuatu yang bergetar di dalam hatinya. Ia mulai bertanya sedalam diri, "Mungkinkah aku salah menilai pemuda itu?" Di rumah, Ratna tetap bersikap lembut pada ayahnya. Meski sering ditentang, ia tidak pernah melawan dengan kasar. Justru kesabaran Ratna membuat sang ayah semakin sulit untuk terus keras kepala. Malam itu, ayah Ratna termenung di beranda. Ingatan tentang kebaikan Surya, ditambah ketulusan Ratna yang tidak pernah berubah, perlahan-lahan meluluhkan hatinya. Ia belum bicara apa-apa, tapi ada tanda kecil. Amarahnya mulai mereda, dan di balik semua itu, doa yang terus dipanjatkan akhirnya mulai menemukan jalannya. Pagi itu, suasana rumah Ratna terasa berbeda.
Ayahnya duduk di ruang depan, menatap keluar jendela dengan raut wajah yang tidak lagi segarang biasanya. Ratna masuk pelan, membawa segelas teh hangat, lalu meletakkannya di meja. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ayahnya tidak menegur dengan dingin. Ia hanya bergumam, "Terima kasih." Hati Ratna berdebar. Ia merasakan ada sesuatu yang berubah. Beberapa hari kemudian, ayah Ratna memanggil istrinya. Dengan suara rendah, ia berkata, "Aku sudah lama menolak Surya, tapi hati kecilku mulai goyah. Aku lihat sendiri bagaimana ia bekerja keras, bagaimana ia membantu orang lain tanpa pamrih. Pemuda seperti itu jarang ada." Ibunya tersenyum tipis, lalu menjawab, "Kalau hatimu sudah luluh, jangan tunda lagi. Berikan mereka kesempatan." Malam harinya, ayah Ratna duduk bersama putrinya. Dengan nada berat ia berkata, "Ratna, kalau memang Surya pilihanmu, aku tidak akan lagi menghalangi. Tapi ingat, kehidupan rumah tangga bukan hanya tentang cinta. Kau harus siap menghadapi suka dan duka." Air mata Ratna jatuh tanpa bisa ditahan. Dengan suara bergetar ia menjawab, "Terima kasih ayah. Aku berjanji akan menjaga restu ini sebaik-baiknya." Di tempat lain, Surya menerima kabar itu dengan sujud syukur. Hatinya lega, seolah beban berat yang ia pikul selama ini akhirnya terangkat. Restu yang dinanti kini telah datang dan perjalanan cinta mereka siap memasuki babak baru. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Surya dengan hati berdebar datang ke rumah Ratna bersama kedua orang tuanya. Mereka tidak membawa banyak harta, hanya beberapa buah tangan sederhana, hasil bumi dari ladang, dan sehelai kain tenun yang dibuat ibunya dengan penuh kasih. Ratna menanti di ruang dalam, duduk bersebelahan dengan ibunya. Wajahnya merah menahan malu namun matanya berbinar. Sementara itu, Surya duduk berhadapan dengan ayah Ratna, menundukkan kepala penuh hormat. Dengan suara tenang namun mantap, Surya berkata, "Pak, saya datang dengan niat baik. Saya mungkin tidak kaya, tapi saya berjanji akan menjaga Ratna seumur hidup saya. Biarlah harta saya sedikit, tapi cinta dan tanggung jawab saya takkan pernah berkurang." Suasana hening sejenak. Semua menunggu jawaban sang ayah. Lalu dengan nada tegas tapi tidak lagi dingin, ia menjawab, "Aku sudah melihat kerja kerasmu, Surya. Jika itu tekadmu, aku terima. Jagalah anakku, jangan pernah biarkan ia merasa sendiri." Air mata Ratna jatuh mendengar kalimat itu. Ibunya menggenggam tangannya erat, penuh haru. Lamaran itu berlangsung sederhana, tanpa pesta besar, tanpa gemerlap perhiasan. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuatnya begitu tulus dan bermakna. Di hati Surya dan Ratna, hari itu menjadi awal resmi dari sebuah janji suci untuk berjalan bersama apapun yang terjadi. Setelah lamaran diterima, suasana desa menjadi ramai oleh kabar bahagia. Tetangga dan kerabat mulai berdatangan menawarkan bantuan dengan tulus. Di desa, pernikahan bukan hanya urusan dua keluarga, tapi juga kegembiraan bersama. Surya tampak sibuk membantu menata segala persiapan. Ia meminjam kursi dari balai desa, memperbaiki jalan masuk yang berlumpur, dan memastikan tamu nanti bisa datang dengan nyaman. Sementara itu, Ratna bersama ibunya menjahit kebaya sederhana yang akan ia kenakan di hari istimewanya. Tidak ada pesta mewah, tidak ada undangan berlapis emas. Semua dilakukan dengan gotong royong. Ibu-ibu desa menyiapkan kue tradisional, bapak-bapak menata tenda bambu, dan anak-anak berlarian riang seakan ikut merasakan kebahagiaan. Di sela kesibukan itu, Ratna sering menatap Surya dari jauh. Ia melihat bagaimana calon suaminya bekerja tanpa lelah, selalu tersenyum dan tidak pernah mengeluh. Hatinya semakin yakin bahwa Surya memang pria yang tepat untuknya. Malam menjelang hari pernikahan, Ratna duduk di kamarnya sambil berdoa. Ia mengucap syukur karena perjalanan panjang penuh ujian akhirnya membawa mereka ke titik ini. Sementara di rumahnya, Surya juga menatap langit berbintang, berjanji dalam hati bahwa ia akan menjaga Ratna dengan seluruh hidupnya. Persiapan selesai, doa sudah dipanjatkan. Kini, hari yang ditunggu semakin dekat, sebuah awal baru siap dimulai. Hari itu akhirnya tiba. Matahari pagi bersinar hangat, menyinari desa kecil yang dipenuhi tenda bambu dan hiasan sederhana. Membawa doa dan restu untuk Surya dan Ratna. Surya berdiri di depan rumah dengan pakaian terbaik yang ia punya. Meski sederhana, wajahnya tampak begitu bersinar. Tangannya bergetar menahan haru, tak percaya bahwa perjuangan panjangnya akhirnya sampai di sini.
Ratna keluar dari kamarnya, didampingi ibunya. Kebaya sederhana berwarna lembut membalut tubuhnya. Senyumnya malu-malu, tapi matanya penuh cahaya bahagia. Saat melangkah, semua mata memandanginya dengan kagum. Prosesi pernikahan berlangsung dengan khidmat. Doa-doa dipanjatkan, janji suci diucapkan, dan restu orang tua mengalir penuh haru. Saat Surya menggenggam tangan Ratna untuk pertama kalinya sebagai suami istri, ia berbisik lirih, "Aku janji akan menjagamu sampai akhir hayat." Ratna tersenyum, menahan air mata bahagia. Suara tawa dan musik sederhana dari para tetangga mengiringi pesta kecil itu. Tidak ada gemerlap dan tidak ada kemewahan. Namun yang ada hanyalah cinta, doa, dan kebersamaan yang tulus. Hari itu bukan hanya hari pernikahan, tapi juga hari kemenangan. Kemenangan cinta yang bertahan melawan keraguan, melawan perbedaan, dan akhirnya meraih restu. Dan sejak saat itu, kisah baru mereka dimulai, sebagai suami dan istri yang siap berjalan berdua melewati suka dan duka. Hari-hari pertama setelah pernikahan terasa begitu indah bagi Surya dan Ratna. Mereka menempati rumah sederhana di pinggir sawah, rumah kecil yang dibangun dari kayu dengan atap rumbia. Meski jauh dari mewah, setiap sudut rumah itu dipenuhi cinta dan doa. Pagi hari, Surya berangkat ke sawah dengan semangat baru. Kini, ia tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Ratna, istrinya tercinta. Ratna pun tak tinggal diam. Ia membantu dengan menenun kain dan menjual hasilnya di pasar. Hasilnya memang tidak banyak, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap sore, mereka duduk di beranda rumah, berbincang tentang hari yang telah dilewati. Kadang hanya tertawa kecil, kadang berbicara tentang mimpi-mimpi mereka. "Suatu hari nanti, aku ingin punya kebun sendiri." "Ratna," ucap Surya. Ratna tersenyum dan menjawab, "Aku akan selalu di sampingmu, apapun yang kita jalani." Kehidupan rumah tangga mereka mungkin sederhana, tapi penuh kebersamaan. Bisa belajar membagi peran, belajar sabar menghadapi kesulitan kecil, dan belajar semakin memahami hati masing-masing. Namun, seperti kehidupan pada umumnya, kebahagiaan tidak selalu datang tanpa ujian. Di balik senyum mereka, perlahan mulai muncul tantangan baru yang akan menguji keteguhan cinta itu. Kebahagiaan rumah tangga Surya dan Ratna perlahan diuji. Musim kemarau panjang melanda desa mereka. Sawah-sawah yang biasanya hijau kini mulai menguning, retak, dan kering. Hasil panen berkurang drastis, membuat banyak keluarga kesulitan, termasuk Surya dan Ratna. Setiap hari, Surya tetap berangkat ke ladang dengan penuh harap. Namun yang ia bawa pulang hanyalah sedikit padi, jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan. Wajahnya mulai tampak letih, meski ia selalu berusaha tersenyum di hadapan Ratna. Ratna pun berjuang dari sisi lain. Ia menenun kain hingga larut malam, berharap hasil jualannya bisa membantu menambah penghasilan. Meski lelah, ia tidak pernah mengeluh. Justru setiap kali melihat Surya pulang dengan keringat dan debu di wajahnya, hatinya semakin kuat untuk bertahan. Suatu malam saat mereka duduk di beranda, Surya berkata lirih, "Ratna, maafkan aku. Aku belum bisa memberi kehidupan yang lebih baik untukmu." Ratna menggenggam tangannya dan menjawab lembut, "Jangan bicara begitu, Surya. Kebahagiaan bukan soal banyaknya harta, tapi soal kita tetap bersama. Saling menjaga, dan saling menguatkan." Kata-kata itu membuat Surya terdiam. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Ia sadar, Ratna bukan hanya istrinya, melainkan juga cahaya yang membuatnya terus melangkah di tengah gelapnya ujian. Dan malam itu, mereka berdua berdoa dalam hati, agar badai kemarau segera berlalu, dan cinta mereka tetap kuat menghadapi segalanya. Kemarau panjang belum juga berakhir. Persediaan beras semakin menipis, dan banyak warga desa mulai mencari cara lain untuk bertahan hidup. Di tengah kesulitan itu, datanglah kabar yang mengguncang hati Surya dan Ratna. Ayah Ratna jatuh sakit. Tubuhnya melemah, batuk tak kunjung reda, dan napasnya semakin berat. Sebagai anak, Ratna merasa terpukul. Hubungannya dengan sang ayah memang sempat dingin karena urusan restu dulu, tapi di lubuk hati ia tetaplah seorang putri yang mencintai ayahnya. Surya segera mengambil keputusan. Meski kondisi mereka sendiri sulit, ia rela mengorbankan sebagian hasil panen terakhir dan tabungan kecil untuk membeli obat bagi ayah Ratna. "Dia adalah orang tuamu, Ratna, dan orang tuamu juga orang tuaku. Dan aku akan berusaha sekuat tenaga," ucap Surya dengan tegas.
Ratna menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar, cinta Surya tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarganya. Hari-hari berikutnya, Surya sering terlihat bolak-balik ke rumah mertua, membantu mengurus ayah Ratna. Ia menyiapkan air, mengangkat tubuh yang lemah, bahkan rela berjaga di malam hari. Perlahan sikap itu meluluhkan hati sang ayah yang selama ini keras. Dengan suara parau, ia sempat berbisik, "Surya, aku tidak salah telah merestui kalian." Kalimat itu membuat hati Surya bergetar. Sebuah pengakuan yang sederhana, namun begitu bermakna. Di tengah kemarau dan penderitaan, cinta mereka justru semakin kokoh. Karena cinta sejati, pada akhirnya, bukan hanya tentang dua hati, melainkan juga tentang keluarga yang dipersatukan oleh kasih sayang. Kemarau panjang akhirnya perlahan berganti. Awan hitam mulai muncul di langit dan hujan pertama turun setelah sekian lama. Air membasahi bumi yang retak, menyuburkan kembali sawah-sawah yang hampir mati. Warga desa bersorak gembira seolah hujan itu adalah jawaban atas doa yang tak henti dipanjatkan. Surya berdiri di tengah sawah, membiarkan hujan membasahi tubuhnya. Dia sewaninaya dia syukur dengan sepenuh jiwa. Ratna menyusul sambil membawa payung, tapi Surya hanya tertawa kecil. Biarkan aku merasakan hujan ini, Ratna. Ini seperti hadiah dari Tuhan setelah sekian lama kita menunggu. Tanaman padi mulai tumbuh kembali dan kehidupan perlahan membaik. Ratna pun bisa kembali menenun dengan tenang karena dagangan di pasar ramai lagi. Senyum mereka kembali merekah, meski masih sederhana, tapi penuh rasa syukur. Ayah Ratna juga menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Meski tubuhnya belum sepenuhnya kuat, ia mulai bisa duduk di teras rumah, ditemani Surya yang setia. Sesekali ia mendorong bau menantunya dan berkata, "Kau memang pemuda yang teguh, Surya. Aku bangga padamu." Kata-kata itu membuat Ratna tersenyum lega. Hujan membawa kesegaran baru, bukan hanya untuk bumi, tapi juga untuk hati mereka. Doa yang selama ini terucap akhirnya terkabul. Namun Surya dan Ratna tahu perjalanan hidup mereka masih panjang. Hujan mungkin telah datang, tapi tantangan lain bisa saja menanti di depan. Dengan datangnya hujan, kehidupan di desa kembali bersemi. Sawah menghijau, udara terasa segar, dan senyum warga perlahan kembali. Surya dan Ratna pun merasakan harapan baru. Setiap pagi, Surya berangkat ke ladang dengan langkah penuh semangat, sementara Ratna sibuk menenun dan menyiapkan dagangan untuk pasar. Suatu sore, mereka duduk di beranda rumah sambil menikmati teh hangat. Surya menatap jauh ke hamparan sawah lalu berkata pelan, "Ratna, aku ingin membangun kebun kecil di belakang rumah. Bukan hanya padi tapi juga sayuran dan buah. Dengan begitu kita bisa punya lebih banyak hasil untuk masa depan." Ratna tersenyum lembut. "Aku percaya padamu, Surya. Selama kita bersama, semua bisa kita usahakan." Mimpi sederhana itu memberi mereka semangat baru. Mereka mulai menyiapkan tanah, menanam bibit, dan merawatnya bersama. Meski pekerjaan itu berat, ada kebahagiaan tersendiri ketika mereka melakukannya berdua dengan canda tawa dan doa. Di sela semua itu, Ratna mulai menyadari sesuatu. Tubuhnya sering lelah dan ada perasaan berbeda yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia tersenyum sendiri lalu berbisik dalam hati, "Mungkinkah ini pertanda kebahagiaan lain yang akan segera hadir?" Hidup mereka perlahan membaik, dan di balik itu, takdir seakan sedang menyiapkan anugerah baru untuk keluarga kecil ini. Pagi itu, Ratna bangun lebih cepat dari biasanya. Wajahnya pucat, tubuhnya terasa lemah, namun hatinya dipenuhi rasa hangat yang sulit dijelaskan. Ia duduk di tepi ranjang, tangannya mengusap perutnya pelan. Ada getar berbeda yang membuatnya tersenyum. Ketika Surya pulang dari ladang, Ratna menyiapkan segelas air dan duduk di sampingnya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Surya, aku rasa kita akan segera menjadi orang tua." Surya terdiam. Matanya membesar, lalu perlahan berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Ratna erat-erat, tak mampu berkata apa-apa. Hanya senyum lebar yang muncul di wajahnya, disertai air mata haru. "Benarkah, Ratna? Kita akan punya anak?" Ratna mengangguk dan tawa kecil bercampur tangis pun pecah di antara mereka. Kabar itu begitu besar seakan seluruh dunia memberi hadiah setelah semua perjuangan yang mereka lewati. Hari-hari berikutnya dipenuhi persiapan kecil. Ratna lebih banyak beristirahat, sementara Surya semakin giat bekerja, memastikan istrinya nyaman dan cukup makan. Para tetangga yang mendengar kabar itu pun ikut berbahagia. Surya dan Ratna akan segera punya penerus, begitu bisik mereka dengan senyum. Di malam yang hening, Surya duduk di samping Ratna yang tertidur.
Ilya menatap perut istrinya dengan penuh cinta lalu berbisik lirih, "Anak kecilku, ayah janji akan menjagamu sama seperti aku menjaga ibumu." Kabar bahagia itu menjadi cahaya baru yang membuat rumah kecil mereka semakin hangat dan penuh harapan. Waktu berjalan dan perut Ratna perlahan membesar. Setiap bulan, tanda-tanda kehidupan kecil di dalam rahimnya semakin terasa. Ada saat-saat ketika bayi itu menendang pelan, membuat Ratna tersenyum dan meneteskan air mata bahagia. Surya selalu ada di sampingnya. Jika Ratna merasa lelah, Surya akan memijat kakinya dengan lembut. Jika Ratna merasa cemas, Surya menenangkan dengan kata-kata sederhana, "Kita akan baik-baik saja, Ratna. Aku akan menjagamu dan anak kita." Namun, masa kehamilan bukan hanya tentang kebahagiaan. Ada malam-malam ketika Ratna merasa sakit, tubuhnya letih, dan emosinya tak menentu. Surya ikut merasakan cemas, tapi ia tidak pernah mengeluh. Ia hanya menggenggam tangan Ratna, berusaha menyalurkan kekuatan lewat kesabaran dan cinta. Warga desa pun ikut mendukung. Para tetangga sering mengantarkan makanan bergizi, sementara ibu-ibu memberi nasihat tentang persiapan menjadi orang tua. Ratna merasa hangat karena ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Di setiap doa, Surya selalu memohon agar istrinya diberi kesehatan dan bayinya lahir dengan selamat. Di bawah langit malam yang penuh bintang, ia berbisik lirih, "Ya Tuhan, beri aku kekuatan untuk menjadi ayah yang baik." Hari-hari terasa panjang, namun penuh harapan. Mereka berdua menanti dengan sabar sambil memeluk doa dan cinta yang tak pernah padam. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Langit pagi itu sedikit mendung, seakan ikut merasakan tegangnya suasana. Ratna mulai merasakan sakit yang luar biasa. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal, sementara Surya menggenggam tangannya erat, tak ingin melepaskan. Di rumah sederhana itu, para bidan desa dan ibu-ibu berpengalaman berkumpul membantu proses persalinan. Surya hanya bisa berdoa tanpa henti. Keringat dingin membasahi dahinya, meski ia bukan orang yang melahirkan. Rasa cemas membuat waktu terasa begitu lambat. Ratna berjuang dengan seluruh tenaganya. Tangannya mencengkeram kain, matanya menahan sakit, tapi hatinya penuh doa agar anak yang ia kandung lahir dengan selamat. Suara bidan terdengar tegas. Sedikit lagi Ratna, "Kuatlah!" Dan tiba-tiba, tangis nyaring seorang bayi pecah memenuhi ruangan. Suara itu menggema, mengalahkan semua rasa sakit dan cemas. Air mata Ratna langsung mengalir deras, sementara Surya terisak penuh syukur. Bayi mungil itu diletakkan di pelukan Ratna. Dengan tangan gemetar, ia membelai wajah kecil yang masih merah. "Selamat datang anakku," bisiknya lirih. Surya pun menunduk, mencium dahi Ratna, lalu berbisik, "Terima kasih kau sudah berjuang begitu hebat." Tangis pertama bayi itu menjadi tanda babak baru. Sebuah kehidupan baru hadir, menambah cahaya di rumah kecil Surya dan Ratna. Hari-hari setelah kelahiran dipenuhi rasa haru sekaligus kelelahan. Bayi mungil yang mereka beri nama Cahaya sering menangis di malam hari, membuat Surya dan Ratna harus bergantian berjaga. Meski kantuk dan letih tak terhindarkan, setiap kali melihat wajah anak mereka, semua lelah seakan sirna. Surya belajar cara menimang dan menenangkan bayi, meski awalnya kaku dan canggung. Tangannya sering gemetar, takut menyakiti tubuh kecil itu. Namun perlahan, Cahaya mulai terbiasa dengan pelukan ayahnya. Ratna tersenyum melihat Surya yang semakin mahir, dan hatinya penuh rasa bangga. Ratna sendiri berjuang keras, menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai ibu. Ada saat-saat ia merasa lemah, ada pula ketika ia menangis diam-diam karena lelah. Tapi Surya selalu hadir dengan sabar, menguatkannya dengan kata-kata, "Kau tidak sendirian Ratna, kita akan menjalaninya bersama." Para tetangga juga ikut membantu. Mereka sering datang membawa makanan atau sekadar menemani. Kehangatan itu membuat Ratna merasa dikelilingi oleh keluarga besar yang selalu mendukung. Malam-malam panjang kini tak lagi terasa berat. Suara tangis kecil yang dulu membuat cemas, kini menjadi musik yang indah bagi telinga mereka. Setiap detik bersama Cahaya, Surya dan Ratna belajar arti baru dari cinta. Cinta yang tidak lagi hanya untuk berdua, tapi untuk keluarga kecil yang kini lengkap. Waktu berjalan, dan rumah kecil di pinggir sawah itu kini dipenuhi suara tawa bayi. Cahaya tumbuh sehat, menjadi pusat perhatian setiap orang yang datang berkunjung. Surya sering terlihat menimang anaknya sambil bernyanyi pelan,
Sementara Ratna tersenyum bahagia melihat kedua orang yang paling ia cintai ada di hadapannya. Setiap hari, meski hidup mereka masih sederhana, Surya dan Ratna merasakan kebahagiaan yang tak ternilai. Surya bekerja di ladang dengan semangat yang lebih besar, karena kini ia bekerja bukan hanya untuk istrinya, tapi juga untuk anaknya. Ratna pun selalu setia menjaga rumah, memastikan cahaya tumbuh dalam kasih sayang yang hangat. Di sela kebersamaan itu, mereka sering berbincang tentang masa depan. Surya berkata, "Aku tidak tahu apakah kita akan kaya atau tetap sederhana. Tapi aku yakin selama kita saling mendukung, kita akan selalu bahagia." Ratna menatapnya penuh cinta, lalu menjawab, "Kita sudah kaya." Surya, kaya dengan cinta, doa, dan keluarga. Malam itu, mereka bertiga duduk di beranda, memandang bintang yang berkelip di langit. Surya merangkul Ratna dan menggendong cahaya. Hatinya penuh syukur. Semua perjuangan, semua air mata, semua kesabaran akhirnya terbayar dengan kebahagiaan yang begitu indah. Dan disitulah cinta sejati mereka menemukan makna paling dalam. Bukan hanya tentang dua insan yang saling mencintai, tapi tentang keluarga yang tumbuh bersama dalam ketulusan dan doa.